Oke, di video kali ini aku ngomongnya agak basic-basic ya, karena sebenarnya ini agak scary dan juga mungkin banyak yang bakalan kesentil dengan pernyataan aku kali ini. Mungkin sebagian dari kalian pasti ada yang punya teman gitu ya, dan kita merasa semua teman kita itu baik pastinya. Dan mungkin ada aja orang-orang yang hadir dalam hidup kita dan sebenarnya niat mereka tuh baik. Tapi apa jadinya kalau misalnya gini, mereka itu datang ke dalam hidup kita adalah sebagai bentuk ujian. Contohnya ketika kita misalnya berteman sama teman kita yang misalnya anggap gitu nggak suka olahraga, tapi kita misalnya suka olahraga ini contoh ya. Terus misalnya kayak teman kita tuh punya goals, misalnya kita punya goals, misalnya kita tuh pengen bodybuilder atau ingin membangun otot muscle kita gitu ya, muscle kita. Di istilahnya kita punya target yang besar gitu. Terus di setengah perjalanan kita tuh udah mencapai kayak setengah target dari apa yang kita targetkan. Terus temen lo yang tadi itu dia bilang, ih lu udah bagus, badan lu udah bagus loh, ini apa tubuh lo udah sehat, bla 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 gitu. Intinya omongannya baik sebenarnya, dan sebenarnya kayak tujuannya memang mensupport gitu ya. Tapi hati-hati ya teman-teman, hati-hati karena bisa jadi kata-kata yang seperti itu menghentikan kita untuk melanjutkan apa yang sebenarnya menjadi tujuan, apa yang sebenarnya menjadi tujuan utama kita. Jadi gini, aku cuma mau bilang hati-hati dengan teman yang dia itu baik tapi bodoh. Sekali lagi aku ulangi, hati-hati dengan teman kalian yang dia itu baik tapi bodoh. Karena gini, yang menjadi bahaya dalam hidup kita bukan hanya cuma orang jahat yang berniat untuk menjatuhkan kita, tapi juga teman kita yang baik tapi bodoh itu juga termasuk salah satu hal yang bahaya dalam hidup kita. So teman-teman, pesanku adalah ketika kalian berteman, kalian benar-benar harus tahu nih memfilter apa-apa aja yang bisa kalian terima dan tidak bisa kalian terima dari teman kalian, termasuk itu dalam bentuk saran. Jadi kalian tuh harus benar-benar tahu nih tujuan kalian tuh apa. Nggak salah kalau misalnya kalian menerima pendapat atau opini dari teman kalian, asalkan itu sesuai dengan tujuan utama kalian, terasa itu baik gitu, untuk mendorong kalian. Emang sedikit agak susah sih membedakan mana sih sebenarnya saran yang baik dan saran yang tidak baik. Yaitu tadi kita juga harus dituntut untuk menjadi orang yang kritis dalam berpikir. Agak susah ya, emang susah sih dari orang dewasa. Apalagi kalau kita yang orangnya itu greget, atau orangnya yang punya keinginan besar untuk sukses atau ingin hidup lebih baik daripada yang sebelumnya. Karena gini, percayalah, ketika kita ingin menjadi hidup yang lebih baik itu nggak akan ada yang mudah gitu. Pasti semuanya itu penuh dengan tantangan, ujian. So kita harus, dan aku juga baru realize banget bahwasanya ujian itu bukan hanya berupa sesuatu hal yang keburukan, kebaikan pun misalnya itu bisa menjadi suatu ujian. Contohnya misalnya kayak gini, contohnya ujian itu bukan suatu hal yang misalnya kayak kita hidup susah atau kekurangan uang, tapi kelebihan uang juga ada suatu ujian dalam hidup kita. So teman-teman, jadi kita tuh emang harus benar-benar berkesadaran dalam hidup. Yang seperti aku bilang tadi, balik lagi ke topik bahwasanya kita harus benar-benar kritis dalam berpikir dan benar-benar memfilter apa aja yang bisa kita terima dan tidak bisa kita terima, masukan-masukan dari orang lain. Bye bye.